Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita awali pertemuan kita dengan mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Dengan ucapan itu kita memahami bahwa nikmat yang selama ini kita rasakan adalah datangnya dari Allah sebagai zat yang wajib kita taati dan kita sembah. Bersyukur dengan cara ibadah adalah merupakan perwujudan syukur dalam sisi aplikasi dengan anggota tubuh yang kita miliki sebagai amanah yang Allah titipkan, sehingga mudah-mudahan maksimalisasi ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah yang kita kerjakan adalah merupakan bagian dari perwujudan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang juga kita laksanakan pada malam hari ini. Maka kita pahami ini adalah merupakan nikmat pertemuan yang begitu indah dan manis kita rasakan. Pertemuan yang mungkin bukan hanya saja di dunia, tapi ini akan menjadi kenangan indah yang kita akan saling bercerita ketika nanti kita bersama-sama Allah masukkan ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi. Dan dua pertemuan yang kemarin yaitu di bulan Juli dan juga di bulan Juni dan Juli, kita membahas tentang masalah dosa besar yang keenam, yaitu uququl walidain, yaitu dosa yang kaitannya dengan orang tua. Jadi ketika anak mendurhakai atas perintah orang tuanya, atas ketaatan yang mestinya ditunjukkan oleh sang anak, maka ini termasuk dari bagian dari dosa besar yang wajib untuk diperhatikan agar orang-orang yang berstatus sebagai anak seperti kita memahami tentang ancaman-ancaman yang telah Allah sampaikan dalam Al-Quran berkaitan tentang dosa tersebut. Dan itu sudah selesai kita bahas. Dan malam hari ini tema yang akan kita angkat adalah dosa yang ketujuh, yaitu akilur riba, aklur riba. Ya, jadi dosa yang ketujuh yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi adalah tentang makan harta riba. Dan di dalam Al-Quran kita mendapati banyak dalil, banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tersebar di berbagai surat yang memberikan penjelasan tentang bahayanya riba. Dan menjadi persoalan yang akut yang sampai hari ini belum bisa tuntas ya di masyarakat kita, disebabkan karena jahluhum an dinihim, disebabkan karena bodohnya umat akan agama mereka, sehingga karena disebabkan kedangkalan pemahaman mereka terhadap agama, sehingga menyebabkan perkara yang besar itu dianggap kecil. Dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Fal yuballighul hadirul ghaiba, jadi menyampaikan satu ilmu yang didapatkan oleh yang hadir kepada yang tidak hadir adalah sebuah pengamalan bagaimana mentransfer ilmu kepada orang-orang yang terdekat dengan kita untuk saling berbagi.
Sehingga siapapun orang yang mendapatkan kesadaran dari hasil diskusi atau mungkin hasil apa yang kita dapatkan dari taklim, lalu kemudian memberikan pemahaman dan kesadaran yang baru, maka tentu ini adalah jalan hidayah yang didapatkan oleh seseorang sebab wasilah dari kita. Kita awali dari firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Kemudian dilanjutkan dengan ayat berikutnya, fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Ini yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat yang ke-278 hingga 279. Juz yang ketiga, satu lembar sebelum surah Ali Imran. Dua ayat ini secara tegas, pertama Allah menyeru kepada mereka orang-orang yang beriman untuk meninggalkan. Maka bahasa yang kemudian Allah sampaikan di dalam Al-Baqarah 278 ini adalah diawali seruannya dengan menggunakan ya ayyuhalladzina amanu. Lalu setelah seruan itu secara khusus tertuju kepada Allah, maka perintah pertama yang Allah sampaikan kepada kaum yang beriman kepadanya adalah ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Dan karena kaitannya ayat ini adalah dengan ayat riba, maka konteks dari seruan yang Allah sampaikan kepada mereka orang yang beriman untuk menjaga ketakwaan mereka adalah munasabatuhu adalah tarkuma baqiya minar riba, meninggalkan apa-apa yang tersisa dari perkara riba. Jadi ini yang kemudian kita pahami. Wadharu, perintah yang kedua. Wadharu itu diartikan utruku, tinggalkan. Tinggalkan ma baqiya minar riba, apa-apa yang tersisa dari perkara riba, in kuntum mu'minin, jika memang kalian adalah golongan orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi ninggalin sesuatu yang berkaitan tentang masa lalu dari riba adalah perkara yang diperintahkan oleh Allah untuk segera all out, untuk kemudian segera merubah ketika haluan ini menjadi haluan yang memang digariskan oleh Allah untuk dikerjakan. Maka kenapa menggunakan seruan ya ayyuhalladzina amanu? Karena mereka adalah orang-orang yang mudah untuk diarahkan mendapatkan seruan dari Allah. Sehingga andai kata ada orang yang sudah bermuamalah dengan praktek ribawiyah selama beberapa tahun, lalu kemudian tersadarkan dengan ayat yang datang kepadanya, mungkin dari saudaranya atau dari kawannya atau bahkan dari tetangganya yang membacakan ayat ini kepadanya, lalu dengan ayat itu dia tersadar, maka ia diwajibkan untuk meninggalkan dari sisa-sisa riba yang selama ini sudah ia jalani. Artinya apa? Islam menutupi dari masa lalu yang kemudian mungkin pada masa lalu itu ia belum faham atau mungkin pemahamannya belum kafah, sehingga apa yang dilakukannya masih menyalahi aturan dari Allah berkaitan tentang muamalah ribawiyah. Andai kata ada akad yang berjalan di mana akad itu ada akad ribawinya selama kurang lebih 5 tahun dan dia tersadarkan ya di sisa perjalanan mungkin 2,5 tahun lagi, maka dari 2,5 tahun ke akad yang 5 tahun itu menuju 5 tahun wajib ia tinggalkan. Bagaimana konsekuensinya? Maka ia akan menyelesaikan akad pertanggungjawabannya dengan manusia, baru setelah itu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak bermuamalah kembali dengan praktek ribawi yang demikian. Artinya berhutang uang nih, misal kita contohkan dengan studi kasus. Kita pinjam uang 100 juta dengan akad 60 bulan alias 5 tahun gitu ya. Dan dari 60 bulan itu akad yang tertera di antara yang meminjam dan yang menerima pinjaman dari 100 itu muncullah angka 160 ya. Karena dari awal sudah menjadi kesepakatan bahwa dari 100 juta itu wajib dikembalikan 160, dan kita tahu itu konsekuensinya berat. Tapi dengan ya biasanya jurus yang sering dipakai oleh orang adalah jurus kefefet, maka kemudian akhirnya pinjam 160 juta itu.
Duit 100 dan dia tahu baliknya 160. Tapi di tengah perjalanan dia sudah ngangsur misal 80 juta. Ya, kurang berapa itu? Kurang 80 juta lagi, artinya kurang setengahnya lagi. Ketika ia tersadarkan bahwa masih ada sisa kewajiban yang wajib ia bayarkan, dan di lain sisi bahwa perkara yang dilakukannya di masa lalu adalah perkara yang dimana Allah tidak meridainya, tapi karena ya mungkin dengan alasan hidayah waktu itu belum secara kafah masuk, pada akhirnya sebetulnya perkara itu dia tahu tapi mungkin belum maksimal. Maka karena dia tahu dengan bahayanya riba yang mengancam baik di dunia maupun di akhirat, maka dia berazam untuk menyelesaikan akad tersebut. Kalau ada duit, ya silahkan dilunasi pada waktu itu. Kalau enggak, selesaikan dari sisa kewajiban itu. Karena dari awal akad ini sedang berjalan, dan hubungannya antara kita yang meminjam dengan yang memberi pinjaman adalah akad atau utang piutang. Dan akad utang piutang itu adalah akad yang memang harus diselesaikan. Walaupun kita tahu di situ ada akad ribawi. Ini yang dimaksudkan dari Allah, wadharu ma baqiya minar riba. Dan tinggalkan apa-apa yang tersisa dari riba itu kalau memang kau adalah orang-orang yang beriman. Tapi kalau ternyata engkau sudah tahu hukum itu tentang bahayanya, tapi tetap jojong saja, artinya merasa enjoy dengan peringatan keras yang datangnya dari Allah, fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kelanjutan dari Al-Baqarah ayat yang ke-278 sampai 279 sini Allah mengatakan fa illam taf'alu. Jadi menggunakan in lam taf'alu, jika engkau tidak melakukan itu, artinya nggak mau ninggalin, maka ada jawab. Kalau dalam bahasa Arab itu ada jawaban atas perkara yang datang sebelumnya. Kalau kamu tidak mau meninggalkan sisa-sisa dari ribamu itu, maka fa'zanu, maka sama saja engkau telah mengizinkan untuk dirimu biharbin minallah, untuk kemudian ngajak perang dengan Allah, wa rasulihi, dan rasulnya. Jadi bahasa yang disampaikan oleh Allah itu sudah dahsyat banget, bahwa orang yang tetap melakukan perkara ini dianggap orang itu sedang berperang dengan Allah dan Rasulnya. Dan ini ancaman yang begitu dahsyat. Kalau sudah mengenakan kalimat fa'zanu biharbim minallah wa rasulih, maka makna yang terkandung dari ayat yang ke-279 ini adalah ancaman yang begitu amat dahsyat bagi mereka orang-orang yang masih melakukan transaksi ribawi. Itu yang pertama. Baik, ma'asyiral muslimin na'azakumullah. Karena kitab yang sedang kita bahas ini adalah kitab yang kaitannya dengan at-tarhib, ya, ancaman-ancaman yang Allah sampaikan, maka jihatul fikihnya nggak kelihatan. Jadi perspektif fikihnya nggak kelihatan. Jadi yang ada adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memberikan pressure, memberikan tekanan-tekanan kepada orang-orang yang beriman untuk menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa besar, mulai dari yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai yang ketujuh yang kita bahas pada malam hari ini. Supaya kita ini betul-betul terhindar. Maka ada semacam perasaan yang kemudian menyeruak setelah kita tahu tentang hukuman yang Allah akan berikan kepada mereka yang terus-menerus melakukan perkara yang demikian. Maka ada penasaran. Penasaran apa yang kemudian kita munculkan? Bagaimana kalau kita belajar fikihnya nih? Ya, apa-apa saja ya yang ada di dalam literasi fikih yang kemudian masuk ke dalam bab riba. Baik yang kaitannya dengan muamalah yang bersifat klasik mungkin, atau mungkin persoalan-persoalan yang di zaman dulu tidak ada, tapi di sekarang menjadi ramai. Ya, kalau kita tahu jenis-jenisnya, kalau kita tahu apa saja yang berkembang. Karena biasanya perkembangan ekonomi itu adalah sesuai dengan perkembangan zamannya. Yang kemudian juga menuntut para ulama di zaman Kiwari untuk kemudian menelisik lebih dalam bagaimana hukum yang berkaitan tentang muamalah yang sedang berjalan di antara manusia. Nah, sehingga titik berat dari kitab Kabair yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi ini adalah kaitannya dengan targhib wa tarhib. Ya, memberikan peringatan-peringatan ya secara keras yang kemudian bersumber dari Al-Quran maupun dari Sunnah. Baik, berikutnya ini dalil yang kemudian kita akan angkat dengan menggunakan firman Allah di surah yang sama.
alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Alladzina, orang-orang, ya'kuluna, yang makan, ar-riba, harta riba, la yaqumuna, maka mereka tidak akan berdiri kelak di hari yaumul qiyamah, illa kama, kecuali seperti yaqumu, orang yang berdiri, alladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas, seperti orang yang sedang kesurupan, ya, seperti orang yang kemasukan jin atau kemasukan setan. Jadi ini gambaran nyata yang ada di dalam Al-Quran, yang termaktub di dalam surah Al-Baqarah ayat 275, ya, 275. Bagaimana ancamannya? Nyata, sudah Allah sampaikan bahwa proses bagaimana hukuman yang Allah berikan kepada mereka yang belum sempat bertaubat dari dosa ribanya, itu kelak sudah Allah gambarkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 275, bahwa mereka akan berdiri sempoyongan, gitu bahasanya ya, berdiri sempoyongan seperti orang yang kena jin, kena pengaruh jin. Dan kita tahu bagaimana orang yang kesurupan, tak terkendali, ya, badannya tidak bisa dikendalikan karena ada faktor lain yang mengendalikan dirinya. Seperti itulah gambaran yang didapati dari mereka yang tetap istiqomah, tandanya istiqomah dalam keburukan untuk melaksanakan perbuatan yang demikian. Sampai kemudian firman Allah yang ada di dalam Al-Quran, wa man 'ada, dan barang siapa yang kembali melakukan perbuatan dosa yang demikian, faulaika ashabun narihum fiha khalidun, maka mereka adalah orang-orang pemilik neraka dan fiha khalidun, dan mereka kekal selama-lamanya. Kalau ini tidak disertai dengan pertaubatannya kepada Allah di akhir hayat. Maka kalau kita fahami dari apa yang Allah sampaikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 275 ini, maka penjelasan yang kita dapati seperti yang ada di dalam kitab Ibnu Katsir. Wa ha huwa dzal Qur'anul Karim, itu yang disampaikan oleh Ibnu Katsir. Yuharrimur riba kullahu, yang kemudian mengharamkan riba secara keseluruhan. Jadi tidak diparsial, tidak dipisah-pisah, yang ini boleh, yang ini tidak boleh. Pokoknya asal judulnya riba, mau dikit maupun banyak tetap haram. Ya, seperti hal-hal dosa-dosa besar lainnya itu tidak kenal dikit, nggak kenal banyak. Seperti zina itu tidak ada kenal ya dikit banyak gitu ya. Pokoknya kaitannya dengan perkara zina ya haram. Mencuri juga begitu. Mencuri tidak ada kaitannya dikit, tidak ada kaitannya banyak. Setiap perkara yang mencuri dihukumi dosa, walaupun dalam aplikasi fikihnya berbeda. Hukuman yang diterapkan kepada mereka orang yang mencuri dengan batasan yang ditentukan oleh syarat bahwa ini wajib potong tangan. Kan tidak semua orang mencuri dipotong tangannya, tapi dilihat batasan minimalnya, apakah ia sudah layak untuk mendapatkan hukuman qisas ataupun mendapatkan hukuman yang ditetapkan di dalam syarat. Tapi soal dosanya dosa, ya, maling sendal 1 dengan maling sendal 2 ya kena hukum dosa, tapi dengan tingkatan yang berbeda. Nah, ini yang kemudian perlu kita pahami bersama dari apa yang Allah sampaikan dengan keterangan yang didapati dari Ibnu Katsir, yaitu kaitannya dengan Al-Baqarah ayat 275, bahwa inilah Al-Quran yang mengharamkan riba secara keseluruhan, asyaddat tahrim, dengan betul-betul diharamkan oleh Allah. Wa yufassiruhu tafsirul wadih, dan kemudian ditafsirkan di dalam tafsir itu dengan penjelasan yang jelas. Alladzi la yahtamilu ta'wilan, yang tidak mengandung takwil. Takwil itu berarti kemungkinan makna yang keluar lalu menimbulkan multi tafsir. Artinya dalam masalah riba semua ulama tidak ada yang punya persepsi lain kecuali satu pendapat yang mengerucut, entah itu dari siapapun ulama baik yang dulu maupun yang sekarang, bahwa aklur riba haramun, bahwa makan harta riba itu dihukumi haram. Tidak dulu, tidak sekarang. Ya, kalau Islam secara konsen bagaimana memberantas perkara-perkara riba, maka ini juga sebetulnya selaras dengan hukum agama yang lain di zaman dulu. Ya, artinya di agama lain juga ada konsep bagaimana riba ini tidak diperkenankan di dalam agama mereka. Tapi Islam jauh lebih sempurna untuk kemudian memberikan penjelasan, terutama dalam ranah fikih, mana-mana yang kemudian masuk dalam kategori perkara riba, mana yang tidak, gitu ya.
Mungkin disangkakan ini termasuk dalam perkara riba, tapi ternyata perkara ini masuk ke dalam perkara yang diperbolehkan, walaupun mungkin dari sisi pandangan fikih mirip seperti riba. Maka perlu adanya pengetahuan ya dari proses pembelajaran yang kita laksanakan secara utuh berkaitan tentang pelajaran riba dari perspektif fikih. Baik, selanjutnya apa yang disampaikan oleh Ibnu Katsir berkaitan tentang hal ini. Wa tu'akkiduhu al-ahadits as-sihahu fit tahrimi wat tafsir. Dan ada berbagai macam hadis yang menjelaskan tentang haramnya perkara riba. Artinya baik Quran maupun sunnah memberikan penjelasan yang sama bahwa hal yang demikian tidak diperkenankan. Seperti halnya sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau sampaikan, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhi oleh kalian 7 perkara yang merusak. Mubiqat hada bermakna muhlikat. Ada 7 perkara dosa besar yang merusak, yang wajib kita jauhi. Karena itu adalah larangan yang datangnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu para sahabat pada waktu itu yang mendengar apa yang disampaikan oleh Rasul langsung memberikan pernyataan, qalu wa ma hunna ya Rasulullah. 7 perkara dosa besar itu apa saja ya Rasul? Maka beliau mengatakan asyirku billah. Pertemuan pertama dulu sudah kita bahas, yaitu syirik kepada Allah, menyekutukan. Kemudian yang kedua as-sihru, sihir. Dan itu juga sudah. Wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haq. Bunuh orang yang tidak Allah haramkan. Ya, artinya darahnya halal. Kalau kemudian mau dialirkan, tapi kalau darah itu haram, maka haram bagi kita untuk mengalirkannya. Ya, jadi membunuh jiwa yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan bagi kita untuk membunuhnya. Karena tidak ada dalil yang menjelaskan tentang kehalalan bagi seorang muslim untuk membunuh orang lain, membunuh saudaranya dengan dalil apapun, kecuali ada dalil yang menjelaskan tentang kehalalan itu. Contoh misal murtad, ya, dalam konsep Islam, lalu kemudian diajak negosiasi, diajak istirja untuk balik ke Islam, dan ternyata tidak mau, dan justru malah melakukan satu perlawanan yang secara terang-terangan, terjadi peperangan antara kaum muslimin dan kaum kufar dari kalangan murtadin. Maka kalau hal itu terjadi, maka halal bagi kita untuk melakukan hal yang demikian. Tapi kalau enggak, ya enggak. Ya, sekarang kan persoalan-persoalan yang terjadi dengan pembunuhan itu disebabkan karena perkara duniawi. Dan ini adalah perkara yang miris terjadi, ya, di mana nyawa seseorang seperti tidak berharga. Kemudian yang keempat, wa aklu riba, yaitu makan harta riba. Jadi ini termasuk perkara yang disampaikan oleh Rasul dari 7 perkara yang merusak. Kemudian wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim, wa tawalli yaumaz zahfi, yaitu lari dari medan pertempuran. Maka ini disebut sebagai dosa munafik saat ketika kita sudah bertemu dengan musuh, lalu kemudian kita takut dan lari dari medan pertempuran, maka kita sudah cukup untuk dikatakan sebagai orang munafik di dalam Islam. Maka lari dari medan pertempuran karena menghadapi musuh yang mungkin jauh lebih hebat dari sisi persenjataan, lalu kemudian nyali kita menjadi ciut dan lari, maka larinya kita itu termasuk perkara dosa besar. Maka falsafah dalam Islam kalau sudah hal-hal yang demikian itu hanya ada satu di antara 2 pilihan yang ada, mut syahidan awish kariman. Ya udah, kalau nggak mati syahid ya udah hidup mulia. Kan itu pilihannya. Mati dalam keadaan syahid ya berarti satu pilihan, di mana hidup mulia karena diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, wa qadful muhsanat al-ghafilatil mu'minat. Ya, dosa yang ketujuh yang kata Rasul sebutkan itu adalah menuduh perempuan baik-baik. Muhsan itu berarti perempuan yang senantiasa menjaga kehormatannya, lalu dituduh bahwa annaha qad zanat, bahwa perempuan itu sudah berzina. Siapa yang nuduh? Kita. Mana dalilnya? Tidak ada. Atau dalilnya hanya berdasarkan dari zon, prasangka semata, tanpa kemudian klarifikasi atau tanpa menghadirkan bukti dengan menghadirkan 4 saksi yang langsung melihat kejadian apa yang disangkakan. Maka menuduh perempuan yang mukminat, yang ghafilat, yang muhsanat
adalah termasuk dari dosa besar. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sini ada beberapa pernyataan yang kita dapati seperti yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi di dalam buku beliau Al-Jawabul Kafi, ya, di halaman 98, bahwa ternyata perkara riba yang sudah menyebar dalam kehidupan kaum muslimin dan kemudian perkara ini sudah mengakar sampai kepada tatanan ekonomi sampai paling bawah, maka pengaruh dari dosa riba itu sungguh sangat amat besar dalam kehidupan seorang muslim. Maka ini menjadi renungan bagi kita, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan keberkahan di negeri kita yang konon katanya subur, yang konon katanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, tapi hari demi hari kehidupan yang dilalui oleh masyarakat yang notabene katanya sebagai komunitas muslim terbesar di dunia, tapi ternyata dari sisi keberkahan belum terasa kita dapati. Bukan saja mungkin dari persoalan secara individu yang didapati, kenapa keberkahan itu enggak Allah turunkan, tapi juga ada persoalan jama'i, disebabkan karena ada sistem yang menjauhkan sistem itu dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama. Andai kata penduduk negeri itu semuanya beriman dan bertakwa kepada Allah, lafatahna alaihim barakatim minas sama, maka akan diturunkan keberkahan dari langit. Dan hidup itu yang dicari apanya? Berkah. Kehidupan kita kan yang dicari berkah. Umur yang kita lewati ya berkah ada di dalamnya. Rizki yang kita cari, maka titik baliknya juga ada pada keberkahan dari rizki yang kita dapatkan. Kehidupan secara universal yang kita ada, yang dimana kita menjalani dari semua proses hari-hari yang Allah berikan, juga hanya itu yang kita dapatkan. Maka sebetulnya kehidupan seorang muslim itu adalah terfokus bagaimana mendapatkan keberkahan dari hidupnya. Maka Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa min atharidz dzunubi wal ma'as, dan dari pengaruh dosa dan maksiat yang dilakukan oleh manusia, annaha tahdutsu fil ardi, di mana dosa dan kemaksiatan itu terjadi di bumi, anwa'an minal fasad, banyaknya kerusakan yang terjadi, yang kemudian ada pada sektor almiyah, misal air, wal hawa, udara, wazzuru, ya, dan tanaman-tanaman, wathimar, dan buah-buahan, wal masakin, dan beberapa tempat. Kerusakan yang terjadi dari semua hal yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim tadi itu adalah berasal dari firman Allah yang ada di dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-41. Apa yang Allah firmankan? Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan yang ada di daratan dan di lautan disebabkan karena tangan-tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un, agar kemudian kerusakan itu bisa dirasakan oleh sebagian yang lain atas sebuah pekerjaan yang sudah mereka lakukan. La'allahum yarji'un, agar saat ketika ini terjadi mereka itu bisa muhasabah, bisa introspeksi diri atas apa yang terjadi dari kerusakan. La'allahum yarji'un, bok menowo-menowo gitu bahasanya, supaya mereka tuh bisa balik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sungguh naif kalau kemudian ada manusia yang kemudian dirundung masalah, lalu dapat masalah, dapat musibah, justru malah lari dari Allah. Justru ketika ada masalah itu mestinya deprok, bersimpuh, bermunajat, introspeksi diri, apa yang terjadi, mestinya kan kembali kepada diri kita. Tidak mungkin apa yang terjadi dari sisi kerusakan itu kalau tidak dari ulah tangan manusia. Adanya terjadi kerusakan yang ada di dunia, dominannya adalah dari tangan kita sendiri, yang merubah ekosistem alam yang tadinya stabil menjadi tidak stabil, dan itu sudah banyak perkara yang terjadi. Maka apa yang Allah sampaikan di sini, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah, adalah kalimat kunci bahwa setiap ada masalah mestinya kembali kepada Allah. Arada anna dzunuba sababul fasadul ladzi zahar, bahwa dosa yang dilakukan oleh manusia itu sebab diantaranya menimbulkan kerusakan yang nampak. Wa in arada annal fasadal ladzi zahara huwa dzunubu nafsuha
fatakunu ma'asiya au maksiatan lana jami'an. Ma'asyiral muslimin na'azakumullah, bahwa kalimat alam yang ada di dalam surah Ar-Rum ayat 41 liyudhiqahum ba'dalladzi amilu itu menunjukkan lam yang berfungsi atau memberi penjelasan kepada kita tentang akibat yang ditimbulkan dari perbuatan. Liyudhiqahum. Jadi kalimat zaqa yazuqu itu artinya nyicip, merasakan, supaya manusia-manusia itu bisa merasakan apa yang sudah mereka lakukan. Lalu di akhir ayat kemudian Allah mengatakan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksudkan kerusakan yang ada di dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 41 tadi itu adalah an-naqsu, berupa kekurangan harta. Terus apa lagi? Kemudian asyarru, keburukan yang terjadi, wal alam, dan rasa sakit. Maka wabah yang sampai hari ini belum kunjung hilang, artinya belum bisa hilang dari belahan dunia termasuk Indonesia, juga merupakan ulah dari tangan manusia, dari kepentingan-kepentingan segelintir orang, segelintir kelompok yang ingin ngambil satu keuntungan dari kesempitan yang ada. Maka kemudian sampai hari ini wabah itu masih terus terjadi. Spekulasi banyak yang kemudian muncul di masyarakat kita, bagaimana wabah corona itu terus terjadi. Ini bukan murni bahwa adalah musibah yang datangnya dari Allah, eneng jalarane gitu. Ada perkara yang menyebabkan ini datang, dan bahkan ada prediksi kalau ini sudah hilang maka akan ada jenis penyakit lainnya. Bahkan sudah dikatakan ini sebagai bisnis global, bisnis global, karena ada banyak kepentingan-kepentingan secara finansial yang didapatkan. Allahu a'lam bishawab. Tetapi yang terpenting bagi kita adalah saat ketika musibah ini datang menghampiri kita, karena kita adalah bagian dari orang-orang yang beriman kepada Allah, maka tunjukkan perbedaan sikap antara kita dengan mereka yang tidak beriman. Nah, ketika hal ini sudah terjadi, kerusakan makan nampak, maka yang dimaksudkan kerusakan itu adalah seperti kekurangan, kejahatan, lalu kemudian rasa sakit yang kemudian terjadi di antara manusia. Maka itu yang pertama, bahwa kerusakan akan nampak disebabkan karena dari kemaksiatan yang dilakukan. Dan jangan disangka bahwa praktek riba itu bukan termasuk kejahatan. Itu adalah kejahatan ekonomi kalau dalam bahasa ekonomi. Jadi penyakit yang kemudian terjadi seperti di masyarakat kita, kenapa riba itu tanda kutip kok belum bisa dilepaskan, itu karena memang masih banyak orang punya kepentingan dari riba itu, karena ingin mendapatkan keuntungan berlebih. Karena secara harfiah misal kita dapati bahwa ar-riba bimakna az-ziyadah, bahwa riba itu diartikan bertambah. Dan dalam dari sisi aplikasi syariat, bahwa riba itu adalah bertambahnya harta yang dimiliki oleh seseorang dengan cara batil, dengan cara tidak sah. Orang minjemin duit dari 100 juta menjadi 180 yang kita contohkan. Pertumbuhan uang dari 100 menjadi 80 itu adalah pertambahan harta yang tidak hak, bahkan dengan kebatilan. Maka 80 juta itu bukan harta yang diridhoi oleh Allah atas apa yang dilakukan. Itu yang pertama, kenapa riba itu termasuk dosa besar yang kemudian kita sinkronkan dengan surah Ar-Rum ayat yang ke-41 tadi itu, bahwa terjadinya kerusakan dari praktek ekonomi yang kemudian merusak sistem dari riba tadi itu. Maka pertama yang ada adalah adanya kerusakan yang terjadi di muka bumi ini. Apa? Kekurangan harta, kejahatan terjadi di mana-mana, kemudian alamun, rasa sakit yang menghinggap dan menderita pada manusia, itu disebabkan karena riba. Disebabkan karena riba. Padahal kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan bumi Indonesia ini dengan berbagai macam kekayaan alam yang luar biasa. Tapi sampai hari ini kenapa masyarakat kita masih banyak yang miskin? Masyarakat yang dikategorikan tidak mampu, bahkan dirasakan hari demi hari bukan tambah enak, tapi malah tambah susah. Ditambah lagi dengan wabah corona yang tidak berkesudahan. Maka persoalan yang ada di negeri kita menjadi kompleks, disebabkan karena umat Islam yang tidak segera berbenah diri bagaimana menuju Islam yang sempurna. Maka salah satu di antara
Seorang muslim menuju Islam yang sempurna adalah memperbaiki dari sistem ekonomi yang kemudian dikuatkan, yaitu dengan cara muamalah tijariyah, ya dengan cara berdagang. Ya, karena perkara riba ini adalah perkara yang mungkin dimanfaatkan oleh sedikit orang untuk mendapatkan keuntungan dengan cara instan. Maka kalau boleh dikatakan orang yang memberi pinjaman dengan cara demikian sebetulnya bukan memberikan pertolongan, tapi justru memberikan perkara mudarat yang jauh lebih besar yang datangnya di kemudian hari. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa maksiat riba itu dikatakan tuzilun ni'am, menghilangkan kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kaum. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar di dalam Al-Qur'an tentang kaum di mana kaum itu telah Allah berikan kenikmatan kepada mereka secara zahir batin. Allah berikan kesejahteraan, Allah berikan kenikmatan kepada mereka. Fakafaru bi ni'amihi, lalu mereka mengkufuri nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Wa ahallu qaumahum daral bawar fa adhaballahu anhum ma kana an'ama bihi alaihim. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut nikmat yang telah Allah berikan dari kaum itu disebabkan karena mereka kufur. Maka orang kufur nikmat dari bab yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini adalah tidak mau mengamalkan apa yang sudah Allah sampaikan. Pengamalan apa? Menjauhkan diri dari praktek riba. Asal siapapun orang yang beriman kepada Allah lalu mendengar dan taat dengan perintahnya dan menjauhkan diri dari perbuatan riba, maka Allah akan jamin kehidupannya untuk diturunkan keberkahan kepadanya. Disebabkan karena ada kekhawatiran, disebabkan karena rezeki yang akan didapatkan sedikit kalau tidak melakukan praktek yang demikian, maka pada akhirnya perkara yang mereka tahu tentang keharaman dari perkara riba ini menjadi sesuatu yang dianggap remeh. Padahal perkara dosa riba ini termasuk dosa besar. Maka kalau kita kaitkan kenapa masyarakat muslim yang ada di Indonesia atau mungkin yang ada di belahan dunia lain, kenapa praktek riba itu tidak hilang-hilang? Ya, praktek riba itu tidak hilang-hilang, dan di berbagai majelis taklim persoalan riba ini kan terus diangkat, ya, dari perspektif fikih maupun dari perspektif akidahnya misalnya. Dari bab bagaimana Allah memberikan peringatan yang begitu dahsyat. Tapi ternyata di masyarakat kita hal-hal yang demikian juga tidak memberikan banyak perubahan. Apa yang terjadi? Karena ini bukan hanya saja retorika yang kemudian diperlukan dalam merubah sistem, tapi justru dari pemerintah yang kemudian perlu turun tangan untuk merubah sistem itu, baru kemudian kita sebagai masyarakat baru enak untuk merubahnya. Kita sudah berupaya semaksimal mungkin, tapi dibatasi dari atas bahwa perkara riba ini tanda kutip harus tetap subur di Indonesia. Kenapa? Karena ada sistem global yang mendunia, yang dimana Indonesia juga tidak bisa lepas dari cengkraman ekonomi dunia. Maka hal yang demikian juga susah. Sehingga langkah terbaik yang bisa kita lakukan kalau pemerintah belum berbuat banyak adalah dengan cara qu anfusakum wa ahlikum nar. Maka mungkin berbuat ya dengan skup terkecil yang bisa kita lakukan pada keluarga kita atau pada komunitas kita. Kita membuat sebuah perserikatan, buat koperasi, tapi kemudian koperasi itu sama sekali tidak ada bau ribanya. Ya, jadi betul-betul berdiri atas asas syariah, mulai dari sistem yang kemudian dibangun dan dari aplikasi yang ada di dalamnya tidak ada bau ribawi sama sekali. Nah, siapa tahu hal-hal yang demikian dari perkara yang kecil mampu memberikan dampak yang besar di dalam kehidupan ekonomi umat. Kenapa? Karena memang efek dari perbuatan riba ini sungguh sangat amat luar biasa. Tuzilun ni'am. Dan yang dimaksudkan menghilangkan nikmat itu adalah bagaimana Allah mencabut nikmat yang telah Allah berikan. Lah kalau orang sudah nggak ngerasain nikmat atas apa yang Allah berikan, apa yang didapati? Seperti orang sakit makan roti, apa yang dirasakan? Hampa. Ada orang sakit lagi makan dengan hidangan terbaik yang disajikan, ya, karena ingin ihtiraman wa ikraman lahu, karena ingin memuliakan. Tapi apa daya dari orang yang sakit ketika rasa nikmat makan itu dicabut oleh Allah? Maka makanan apapun juga nggak akan terasa. Itulah analogi yang kita gunakan saat nikmat itu berupa harta yang banyak, tapi Allah cabut keberkahannya. Maka nikmat itu menjadi hampa disebabkan karena ternyata keberkahan harta itu tidak lihat dari kuantitas, tapi dilihat dari sisi kualitas yang kemudian ada di dalam harta itu dan kemudian bisa kita dapati.
Kembali kita lanjutkan untuk closing materi pada malam hari ini. Tadi sebelum sholat isya kita sudah membahas poin pertama dan kedua dari efek maksiat dan dosa yang dilakukan oleh manusia, dikomentari oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam buku beliau Al-Jawabu Al-Kafi. Baik, secara khusus beliau mengatakan begini: Salisan, ar-riba sababun li harbillahi wa rasulih. Bahwa ternyata perkara riba adalah sebab di mana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menabuh genderang perangnya. Ya, tadi yang kita bahas dari surah Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Pertanyaan muncul, bagaimana maksud dari ayat itu, yaitu ayat yang kemudian Allah sampaikan pada ayat 279. Bagaimana Allah memerangi orang-orang yang tetap melakukan praktek ribawi. Keterangan itu kita dapati dari syarah kitab Al-Kabair. Penjelasannya adalah waqad a'lanahu Allahu 'alal muta'amilina birriba wa hiya musa'aratul an ta'kulul akhdar wal yabis fi hayatil basyariyatid dhalah. Peperangan yang dimaksudkan itu mu'linatun fi suratiha as-syamilah. Jadi peperangan yang dilakukan artinya bahwa sudah ngajak perang kepada Allah, karena siapapun orang ketika sudah melakukan hal yang demikian berarti sudah tahu akan konsekuensi yang dihadapinya. Maka yang dimaksudkan di sini adalah harbun 'alal a'sabi wal qulub, yaitu boleh dikatakan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ketenangan kepada hati seseorang yang tetap melakukan praktek yang demikian. Wa harbun 'alal barakati warraha, yaitu di mana Allah tidak akan memberikan keberkahan dan kesejahteraan. Bisa jadi tadi yang kita sampaikan di poin pertama dan kedua, secara kuantitas hartanya bertumbuh dan berkembang, tapi tidak ada keberkahan karena Allah sudah memerangi orang itu. Jadi ini kata makna perang secara maknawi yang kita dapati adalah Allah menghilangkan keberkahan dan kesejahteraan, al-barakah war-raha. Kemudian yang berikutnya harbun 'alas sa'adah wat tuma'ninah, bahwa mereka yang tetap melakukan praktek ribawi Allah tidak akan turunkan sa'adah, kebahagiaan, dan juga tidak akan Allah turunkan ketenangan. Padahal bahagia dan ketenangan ini adalah dua perkara yang saling terikat dan saling terkait. Di mana orang bahagia itu biasanya anteng. Orang bahagia itu biasanya karena bahagia itu karena mendapatkan ketenangan. Kemudian perang yang dimaksudkan dari ayat 279 dari Al-Baqarah itu dimaknai Allah Subhanahu wa taala akan mencampurkan mereka yang tetap melakukan praktek ribawi ini kepada ba'dul usati linidhamihi wa manhajihi ala ba'din. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, bagian dari peperangan ini adalah bahwa orang yang tetap melakukan praktek ribawi ini sama saja mereka sudah melakukan tindakan kezaliman. Zalim terhadap orang lain, zalim terhadap dirinya, dan zalim terhadap harta yang dikelolanya. Karena Allah titipkan harta itu dikelola dengan sebaik-baiknya, tapi dengan hawa nafsu yang lebih mendominasi tanpa mengindahkan perintah Allah, padahal dia tahu tentang larangan-larangan yang kaitannya dengan harta riba itu, maka pada akhirnya annahu qad zalama nafsah, bahwa orang itu telah berlaku zalim kepada dirinya sendiri. Maka kalau kemudian ditanya apakah Allah memasukkan orang ke dalam neraka itu disebabkan karena ketidakadilan dari Allah Subhanahu wa taala, maka secara tegas kita katakan sebagaimana yang Allah sebutkan, innallaha la yadlimun nasa syai'a. Allah itu tidak pernah mendolimi sedikit pun terhadap manusia. Bahkan di dalam surah Ali Imran juz yang keempat, apa yang Allah sampaikan, walakin anfusahum yadlimun, akan tetapi mereka itulah yang zalim terhadap diri mereka sendiri. Maka kenapa kalau kita sholat, di akhir sholat itu ada doa yang dianjurkan dan diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Bakar. Saat itu Abu Bakar datang kepada Rasul dan kemudian mengatakan begini, ya Rasulullah, alimni du'aan
ad'u bihi fi salati. Ya Allah, ajarkan aku tentang satu doa yang bisa aku baca di dalam salatku, dan itu bisa kita baca di akhir sujud. Maka kenapa kita dianjurkan untuk memperlama sujud? Salah satunya adalah membaca doa yang disampaikan oleh Rasul kepada Abu Bakar. Maka kemudian Rasulullah mengatakan begini, "Qul," katakan wahai Abu Bakar, "Rabbi zalamtu nafsi zulman katsiran." Ya Allah, hambamu ini telah berbuat banyak kezaliman terhadap diri sendiri. Wala yaghfirudz dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa hambamu ini kecuali Engkau. Faghfirli, maka ampunilah hambamu ini ya Allah, maghfiratan, satu ampunan saja, min indik, dari keharibaanmu. Warhamni, dan berikanlah rahmat kepada hambamu ini ya Allah. Wa anta al-ghafurur rahim, karena Engkau adalah zat yang maha pengampun dan juga maha penyayang. Doa itu yang kita baca di akhir sujud, karena bisa saja kezaliman terhadap diri sendiri itu yang pada akhirnya menjauhkan barokah dari Allah, menjauhkan dari kebahagiaan, menjauhkan dari ketenangan. Lalu justru dihadirkan al-qalaq, yaitu kegelisahan, alham, ya, dihadirkan kegundah gulanaan dan perkara-perkara lain yang kemudian bisa saja hartanya banyak tapi tidak bahagia. Bisa saja hartanya banyak tapi ia tidak tenang. Karena ternyata bahagia, ketenangan, dan perkara-perkara baik yang dihubungkan dengan itu tidak lain tidak bukan adalah pemberian dari Allah. Kalau Allah nggak ngasih, bagaimana? Karena Allah yang ngasih kehidupan, karena Allah yang ngasih semuanya kepada makhluknya. Kalau kita nggak minta, maka bagaimana Allah akan memberi? Ini yang kemudian perlu kita pahami dari perkara yang ketiga, bahwa maksud dari Allah memerangi itu adalah Allah tidak akan memberikan perkara-perkara yang baik kepada orang yang tetap melakukan praktek ribawi tadi itu. Seperti tadi itu, ya, tidak menurunkan keberkahan, kesejahteraan, kebahagiaan, ketenangan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala membiarkan, mungkin ya, membiarkan kalau dia tidak segera bertobat kepada Allah, membiarkan dalam kezaliman terhadap dirinya sendiri sampai dia sadar dan bertaubat dan kembali kepada Allah. La'allahum yarji'un. Ayat yang kita bahas tadi itu 278, ya, wazaru ma baqiya minar riba, dan tinggalkan apa-apa yang tersisa dari perkara riba itu, in kuntum mu'minin, jika engkau adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian yang keempat, bahwa riba yang dilakukan oleh manusia adalah sebab yang mampu melebur atau menghilangkan keberkahan dari harta dan rezeki. Jadi kalau orang itu tetap melakukan praktek ribawi, sebanyak apapun duit yang dia dapatkan dari hasil itu, maka dijamin tidak ada berkah. Dari mana statement itu kita dapati? Dari firman Allah ayat yang ke-276, ayat yang kedua setelah Allah memberikan gambaran tentang akibat yang akan dirasakan oleh mereka orang-orang yang melakukan praktek riba. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Baru ayat 276, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah akan meluluh lantakkan riba, wa yurbis sadaqat, dan akan menumbuh suburkan sedekah. Jadi dua dikotomi dari ayat 276 dari surah yang kedua tadi itu adalah Allah akan meninggikan dan Allah merendahkan. Jadi Allah meninggikan dan memberikan keberkahan kepada sedekah. Sadaqat itu jamak dari sadaqah. Lalu kemudian mahaqayam haku itu artinya menghapus. Apa yang dihapus? Hartanya? Tidak. Hartanya dia tetap dapat, tapi jangan harap akan dapat sesuatu yang teristimewa dari harta yang Allah anugerahkan berupa berkah. Berkah itu penting bagi orang Islam. Berkah itu penting bagi orang mukmin. Buat apa banyak harta kalau ternyata Allah tidak ridha? Karena orang yang banyak harta belum tentu menambatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja itu istidraj. Kalau bahasa orang Jawa itu penglulu gitu, dilulu. Ya.
dibiarkan atas kelalaian yang dilakukan karena tak segera mengambil hidayah yang sudah nampak di hadapannya. Ya, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan penjelasan statement yang jelas, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat, bahwa Allah akan menghancurkan riba dan Allah akan menumbuh suburkan sedekah. Kemudian yang kelima, riba itu menjadi perkara sebab datangnya laknat Allah kepada pelakunya. Ya, kepada pelakunya. Kemudian yang keenam, bahwa riba termasuk satu di antara perkara-perkara sebab yang menurunkan kehinaan kepada umat, gitu. Jadi umat ini tidak punya izzah. Itu salah satu di antaranya adalah karena umat ini, umat Islam masih senang dengan muamalah ribawiyah. Dan adalah fakta yang tak terbantahkan di hadapan kita, bagaimana masyarakat kita masih tidak peduli dengan ini. Jadi tidak ada beda antara yang konvensional dengan yang syariah. Tidak ada beda antara yang Islam dengan yang non-Islam. Terus pokoknya ujung-ujungnya duit, nah gitu. Jadi dengan skeptis mereka mengatakan, udahlah, nggak usah munak, gitu. Mau yang syariah, mau yang konvensional, ujung-ujungnya duit. Pada akhirnya mempersamakan antara perkara yang putih dengan perkara yang hitam, menyamakan antara yang hak dengan yang batil, sehingga nggak ada bedanya orang masuk ke bank A, masuk ke bank B, koperasi A, koperasi B, atau sistem dengan muamalah yang islami dengan muamalah yang ribawi. Kenapa? Karena menganggap bahwa dosa dengan pahala itu sama. Nah, ini yang kemudian masih terjadi di masyarakat kita, sehingga efek dari apa yang kita pelajari ini belum sampai kepada tataran masyarakat awam. Ya, masyarakat awam itu berarti masyarakat luas. Kenapa sampai hari ini masyarakat kita itu masih sangat mesra sekali bermuamalah dengan muamalah ribawiyah? Kenapa? Ya karena nggak peduli. Berawal dari perkara menganggap bahwa dosa besar ini adalah dosa kecil. Maka ketika orang menganggap dosa besar ya seperti dosa kecil, ya mungkin menganggap orang yang diibaratkan dalam Islam itu bagaimana orang yang melihat dari atas gunung kemudian melihat objek yang ada di bawahnya itu kecil, padahal bisa saja objek yang dilihat di bawahnya itu besar, cuman karena jarak yang terlalu jauh maka benda yang besar menjadi kecil dalam pandangannya. Maka perkara yang kelima ini, sebab bagaimana laknat datang kepada kaum itu disebabkan karena salah satu di antaranya adalah praktek riba. Dan kemudian yang keenam, bahwa riba adalah termasuk dari perkara di mana umat ini menjadi hilang izzahnya, harga dirinya menjadi hilang. Karena ini bukan sistem yang ada di dalam Islam sebetulnya. Islam hanya menginginkan sistem bagaimana tijarah itu menghasilkan dua hal, yaitu halalan thayyiban. Kalau halal dan thayyib sudah didapatkan, maka efek domino datang selanjutnya, yaitu al-barakah. Endingnya itu adalah itu, goalnya Pak. Orang cari duit itu goalnya di situ, keberkahan yang didapatkan. Maka kalau seorang pegawai misalnya, seorang pegawai kayak kita nih, lalu kemudian sudah ada aturan dari institusi itu bahwa berangkat jam 7, pulang jam 4 misal. Kok ternyata kita masuk jam 8, pulang jam 2, ada nilai keberkahan yang berkurang atau tidak? Ada nilai keberkahan, padahal kita dapat gaji full tuh. Berarti dari jam 7 sampai jam 8, ini yang kemudian mengurangi dari keberkahan kita. Dari jam 2 sampai jam 4, berarti total sehari itu 3 jam kita nggak dapat keberkahan. Karena masuk jam 7, pulang jam 4, tapi nyatanya kita masuk jam 8, pulang jam 2 misal. Bukan hanya saja dalam pandangan Allah, dalam pandangan manusia juga siap-siap dapat SP. Ya, masih mau kerja nggak Pak? Gitu. Kalau masih mau kerja, ya ayo yang bener gitu. Aturan sudah ada di dalam institusi kita. Masuk jam sekian, pulang jam sekian. Kan itu yang kemudian kita pahami secara sederhana. Ini sama saja menurunkan izzah dari yang melakukan perbuatan yang demikian. Baik. Kemudian yang ketujuh, sebetulnya masih banyak nih ya. Tapi nggak apa-apa lah. Yang ketujuh, ar-riba min asbabi ghala'il as'ar. Bahwa ternyata secara ekonomi riba itu termasuk dari perkara yang menyebabkan lonjakan harga yang begitu tinggi. Ya. Jadi karena sistem itu menggurita, lalu kan tidak mungkin dari hulu ke hilir, dari orang pertama sampai orang yang terakhir itu tidak ingin dapat keuntungan. Maka yang akan jadi korban adalah konsumen. Konsumen akan mendapatkan harga yang berlipat-lipat dari orang sebelum dia. Jadi ini yang kemudian difahami bahwa ternyata efek mudorot yang ke-8 dari praktek ribawi yang terjadi di masyarakat adalah sebab
yang menyebabkan harga tinggi di pasaran dari komoditi yang kemudian dijual itu, salah satu diantaranya adalah karena praktek ribawi yang terus terkait di antara satu dengan yang lain. Baik, ini adalah 7 hal yang kita bahas berkaitan tentang bahayanya riba di dalam masyarakat kita, yang kemudian ending dari pelajaran kita pada malam hari ini adalah setelah kita mengetahui tentang bahayanya riba yang diambil dari Al-Quran, dari Sunnah, dan juga dari aqwalul ulama, dan tadi kita ambil dari pendapatnya Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam buku Al-Jawabul Kafi, berkaitan tentang gambaran umum yang beliau sampaikan dari kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia, apa efeknya, lalu kemudian secara khusus juga efek dari perbuatan riba itu, kenapa ini masuk kategori dosa besar, itu karena ada 7 perkara yang kemudian sudah kita bahas. Ya, hilangnya keberkahan, hilangnya izzah harga diri umat, lalu kemudian terjadi kezaliman yang ada pada diri sendiri, lalu kemudian mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala lewat muamalah sedekah tadi itu, lalu kemudian Allah luluh lantakkan keberkahan atas praktek ribawi yang dilakukan. Maka orang yang tetap melakukan praktek ribawi ini sama saja sudah mengumumkan genderang perang terhadap Allah dan Rasul. Dan tadi sudah dijelaskan, perang yang dimaksudkan itu adalah termasuk dihilangkannya keberkahan, ketenangan, ketumakninahan, ya. Lalu kemudian dihadirkan rasa qalaq, kegelisahan yang ada pada diri pelaku ribawi itu. Jadi perang itu maknanya bukan seperti orang angkat senjata lalu Allah turun merangin orang-orang ribawi itu, enggak. Ya, enggak mungkin hal itu terjadi. Tapi maknawi yang terkandung dari firman Allah, fa'zanu biharbim minallahi wa rasulih, adalah dengan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kebaikan kepada mereka yang melakukan praktek ribawi.